Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang numerical integration. Pertama yaitu pengertian dari numerical integration atau integrasi numerik. Integrasi numerik juga dikenal sebagai kuadratur, secara intrinsik merupakan prosedur yang jauh lebih akurat daripada diferensiasi numerik. Kuadratur mendekati pasti integral fx dx dengan jumlah f sama dengan sigma n 1 sama dengan 0 ai f dalam kurung xi, di mana nodal absis xi dan bobot ai tergantung pada aturan khusus yang digunakan untuk kuadratur. Semua aturan kuadratur diturunkan dari interpolasi polinomial dari integran. Oleh karena itu, mereka bekerja paling baik jika fx dapat didekati dengan polinomial. Metode integrasi numerik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Newton-Cotes rumus dan kuadratur Gaussian. Rumus Newton-Cotes dicirikan oleh absis dengan jarak yang sama, dan termasuk metode terkenal seperti trapesium, aturan, dan aturan Simpson. Mereka paling berguna jika fx telah dihitung pada interval yang sama, atau dapat dihitung dengan biaya rendah, karena rumus Newton-Cotes adalah berdasarkan interpolasi lokal. Mereka hanya membutuhkan kecocokan sedikit demi sedikit dengan polinomial. Nah, yang pertama ada Newton-Cotes formula. Di sini ada bersama integral, yaitu integral fx dx. Kami membagi rentang integrasi a, b menjadi interval neikual dengan panjang h sama dengan b dikurang a dibagi n, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, dan menunjukkan absis dari node yang dihasilkan dengan x0, x1 sampai xn. Selanjutnya, kita memperkirakan fx dengan polinomial derajat n yang memotong semua node. Bentuk Lagrange dari polinomial ini. Bentuk Lagrange dari polinomial ini adalah Pnx sigma n i sama dengan 0 f dalam kurung xi i dalam kurung x, di mana ix adalah fungsi utama yang didefinisikan dalam persamaan 3.1b. Oleh karena itu, pendekatan integral dalam persamaan 6.1 adalah f sama dengan integral Pn dalam kurung x dx sama dengan sigma n i sama dengan 0 f xi integral li x dx, kemudian sigma n i sama dengan 0 ai f dalam kurung x xi. Di mana ai sama dengan integral li x dx, i sama dengan 0, 1 sampai n. Jadi persamaan 6.2 ini merupakan rumus dari Newton-Cotes.
Nah, dari Newton Cotes ini terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya yang pertama yaitu trapezoidal rule. Jika n sama dengan 1, seperti yang diilustrasikan pada gambar 6.2 di atas, kita memiliki 0 sama dengan x dikurang x1 dibagi x0 dikurang x1 sama dengan min x dikurang b dibagi h. Karena itu, A0 sama dengan 1 per h integral x dikurang b dx sama dengan 1 per 2h dalam kurung b dikurang a kuadrat sama dengan h per 2. Juga LI sama dengan x dikurang x0 dibagi x1 dikurang x0 dan x dikurang a dibagi h, sehingga A1 sama dengan 1 per h integral x dikurang b dx sama dengan 1 per 2h dalam kurung b dikurang a kuadrat sama dengan h per 2. Selanjutnya yaitu komposit trapezoidal rule. Fungsi fx yang akan diintegrasikan didekati dengan garis lurus di setiap panel. Dari aturan trapesium kita dapatkan untuk perkiraan area panel I tipikal. Li sama dengan f dalam kurung xi ditambah f dalam kurung xi ditambah 1 h dibagi 2. Oleh karena itu, luas total mewakili integral fx dx adalah I sama dengan sigma n dikurang 1, I sama dengan 0, Li sama dengan f x0 ditambah 2, f x1 ditambah 2, f x2 ditambah titik-titik, kemudian 2f xn dikurang 1 ditambah f dan kurung xn. Kemudian h dibagi 2 yang merupakan aturan trapesium komposit. Selanjutnya ada recursive trapezoidal rule. Misalkan LK menjadi integral yang dievaluasi dengan aturan trapesium komposit menggunakan panel 2 pangkat K dikurang 1. Perhatikan bahwa jika K ditambah 1, jumlah panel menjadi 2 kali lipat menggunakan notasi H sama dengan B dikurang A. Hasil berikut untuk K sama dengan 1, 2, dan 3. Di bawah ini K sama dengan 1, Li sama dengan FA dikurang FB, H dibagi 2. K sama dengan 2, jadi L2-nya sama dengan FA dikurang 2F, A ditambah H per 2, H dibagi 4, sama dengan 1 per 2 Li ditambah F, A ditambah H per 2, kemudian H dibagi 2. Ketika K-nya sama dengan 3, jadi L3-nya sama dengan FA ditambah 2F, A ditambah H per A ditambah 2F, A ditambah H per 2 ditambah 2F, A ditambah 3H per 4, ditambah FB, kemudian H per 8 sama dengan 1 per 2 L2, ditambah F dalam kurung A ditambah H per 4 ditambah F dalam kurung A ditambah 3H per 4, kemudian H dibagi 4. Sekarang kita dapat melihat bahwa untuk sembarang K lebih dari 1 yang kita miliki, LK sama dengan 1 per 2 LK dikurang 1 ditambah H per 2 pangkat K dikurang 1, sigma 2 pangkat K dikurang 1 I sama dengan 1. F A ditambah 2I ditambah 1H dibagi 2 pangkat K dikurang 1. K sama dengan 2, 3, dan seterusnya.
yang merupakan aturan trapesium rekursif. Selanjutnya ada Simpson's Rules. Aturan 1/3 Simpson dapat diperoleh dari rumus Newton-Cotes dengan n sama dengan 2, bahwa dengan melewatkan interpolan, parabola melalui 3 node yang berdekatan. Lihat penurunan pada contoh 6.1 tadi. Jadi di sini ada I sama dengan FA ditambah 4F, A plus B ditambah 2, ditambah FB H/3. Integrasi rombek. Integrasi rombek merupakan penggabungan aturan trapesium dengan ekstrapolasi Richardson, di mana R1,1 sama dengan I1. I1 di sini mewakili nilai perkiraan dari integral BA fungsi X dx yang dihitung oleh aturan trapesium rekursif menggunakan panel 2 pangkat I-1. Kesalahan dalam perkiraan ini adalah E sama dengan C1H pangkat 2 ditambah C2H pangkat 4 dan seterusnya, di mana H sama dengan B minus B dikurang A2 dibagi 2 pangkat E dikurang 1 yang merupakan lebar panel. Dimulai dengan perhitungan R1,1 sama dengan I1 satu panel dan R2,1 yang sama dengan I2 yang merupakan 2 panel dari kaidah trapesium. Istilah kesalahan utama C1H2 kemudian dihilangkan dengan ekstrapolasi Richardson dengan menggunakan P sama dengan 2, yaitu eksponen dalam istilah kesalahan terkemuka dalam persamaan dan menunjukkan hasil dengan R2,2. Dapat dilihat rumus di sini. R2,2 sama dengan 2 pangkat 2 R2,1 dikurang R1,1 dibagi 2 pangkat 2 minus 1 sama dengan 4/3 R2,1 dikurang 1/3 R1,1. Akan lebih dari rumus ini akan lebih mudah untuk menyimpan hasil dalam larik formulir, yaitu seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung R3,1 sama dengan I3 yang merupakan 4 panel dan mengulangi ekstrapolasi Richardson dengan R2,1 dan R3,1 dengan menyimpan hasilnya sebagai R3,2. Jadi digunakan rumus seperti ini. R3,2 sama dengan 4/3 R3,1 dikurang 1/3 R2,1. Elemen-elemen dari arah yang telah dihitung sejauh ini adalah seperti ini. Kedua elemen kolom kedua memiliki kesalahan bentuk C2H pangkat 4 yang juga dapat dihilangkan dengan ekstrapolasi Richardson menggunakan P sama dengan 4 dalam persamaan 5,9, maka didapatkan R3,3 sama dengan 2 pangkat 4 R3,2 dikurang R2,2 dibagi 2 pangkat 4 dikurang 1. Maka didapatkanlah hasil 16/15 R3,2 dikurang 1/15 R2,2. Maka hasil ini memiliki kesalahan omega di H pangkat 6 dan array sekarang telah diperluas menjadi seperti ini. Setelah putaran perhitungan lainnya, maka didapatkanlah di mana error pada R4,4 adalah O H pangkat 8 dan didapatkanlah array seperti ini. Kemudian perkiraan integral yang paling akurat selalu merupakan suku diagonal terakhir dari larik. Proses ini dilanjutkan sampai perbedaan antara dua suku diagonal yang berurutan menjadi cukup kecil. Rumus yang sering digunakan dalam skema ini adalah ini. Dapat kita lihat ini adalah rumus yang biasa digunakan.
Ini adalah contoh algoritma dari integrasi rombek. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal dan penyelesaian dari integrasi rombek. Soalnya adalah gunakan integrasi rombek untuk mengevaluasi integral P ke 0 fungsi fx dx, di mana fungsi fx-nya sama dengan sin x. Kerjakan dengan 4 desimal. Jadi didapatkanlah R 1,1 sama dengan I, P sama dengan P dibagi 2 F0 ditambah Fp sama dengan 0. Kemudian R2,1 yaitu I V dibagi 2 sama dengan I per 2 I 1 per 2 I V ditambah P bagi 2 fungsi P dibagi 2 sama dengan 1,5708. Kemudian didapat selanjutnya R3,1 sama dengan I dalam kurung V dibagi 4 sama dengan 1 per 2 I dalam kurung V dibagi 2 ditambah V per 4 fungsi V dibagi 4 ditambah fungsi 3V dibagi 4 sama dengan 1,8961. Kemudian langkah selanjutnya yaitu R4,1 sama dengan I V per 8 sama dengan I per 2 I 1 per 2 I V per 4 ditambah V per 8 fungsi V per 8 ditambah fungsi 3V per 8 ditambah fungsi 5V per 8 ditambah 7V per 8. Nah, dengan menggunakan rumus ekstrapolasi dalam persamaan 6.13, sekarang kita dapat membuat tabel berikut. Dan dapat kita lihat ini adalah hasil dari tabel yang kita dapatkan. Nah, kemudian prosedur telah menyatu. Oleh karena itu, maka didapatkan integral dari P dan 0 fungsi fx dx-nya yaitu R4,4 yang didapatkan hasil yaitu 2,0000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyabra dengan NIM D10411911053. Selanjutnya penjelasan dari saya tentang Gaussian integration. Ini kita bisa menentukan batasannya. E minimum sama dengan Pi pangkat 3 per 768 dikali sin 0 sama dengan 0. E maksimal sama dengan Pi pangkat 3 per 768 kali sin Pi per 2 sama dengan 0,04037. Nah, oleh karena itu I plus E minimum lebih kecil dari integral 0 sampai Pi kali sin dx. Sin x dx lebih kecil dari I plus E maksimum atau 1,97423 lebih kecil dari integral 0 sampai Pi sin x dx lebih kecil dari 2,01460. Nah, kemudian kita mendapatkan integral pastinya yaitu 2. Kemudian solusi bagian 2, node baru yang dibuat dengan mengandalkan panel berada di titik tengah panel lama. Abisis atau jarak titik terhadap sumbu tegak mereka adalah XJ sama dengan Pi per 16 ditambah JP per 8 sama dengan buka kurung 1 plus 2J tutup kurung Pi per 16. J sama dengan
01 sampai 7. Kemudian menggunakan aturan trapesium rekursif di persamaan 6.9b, kita akan mendapatkan I sama dengan 1,97423 per 2 ditambah Pi per 16 dikali sigma J sama dengan 0 sampai 7 sin buka kurung 1 plus 2J tutup kurung Pi per 16 sama dengan 1,99358, dan batas kesalahan akan menjadi, nah kemudian kita perhatikan bahwa E bagian 4 ketika H dibelah menjadi 2. Kemudian nih E minimum sama dengan 0, E maksimum sama dengan 0,040340, 37 per 4 sama dengan 0,010009. Oleh karena itu integral 0 sampai pi sin x dx lebih besar dari 1,99358 dan lebih kecil dari 2,00367. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Mitodini. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple integrals. Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya mengenai integrasi numerik. Nah, multiple integral ini adalah integral berlapis yang ada pada metode numerik. Nah, juga dapat integral yang beberapa juga dapat dievaluasikan dengan kuadratur atau pangkat 2. Perhitungan luas dengan lurus ke depan jika wilayah integrasi memiliki bentuk geometris sederhana seperti segitiga atau segi 4. Maksudnya di sini adalah penerapan integral multiple atau integral ganda ini biasanya dialokasikan dengan sebuah bangun datar, biasa berupa segitiga, segi 4 ataupun trapesium. Karena komplikasi dalam menentukan batas integrasi pada X dan Y, kuadratur bukanlah cara praktis untuk mengevaluasi integral di atas wilayah yang tidak teratur. Namun wilayah A yang tidak teratur selalu dapat dianggap sebagai subaggregation segitiga dan segi 4 perakitan. Nah, di sini kita punya contoh bangun yang jika dialokasikan menjadi integral ganda bisa dilihat dari contoh ini. Pada gambar 6.6, integral atas A kemudian dapat dievaluasikan dengan menjumlahkan integral atas elemen terbatas. Integral volume dapat dihitung dengan cara yang sama juga, menggunakan tetrahedra atau prisma persegi panjang untuk elemen terbatas. Selanjutnya ada Gauss-Legrand atau kuarantur di atas quadrilateral elemen, atau bisa disebut pertimbangan integral ganda. Di sini dengan rumus I sama dengan integral min 1 sampai 1 dikali integral min 1 sampai 1 f e, n dn de. Elemen persegi panjang yang ditunjukkan dalam gambar 6.7 akan dibahas di slide selanjutnya. Mengevaluasi setiap integral secara giliran oleh kuadratur Gauss-Legendre menggunakan titik integrasi n+1 di setiap koordinatnya. Nah, ini adalah contoh gambar 6.7 yang jika dikoordinatkan akan didapatkan I sama dengan integral min 1 sampai 1 sigma t sampai n, t sama dengan 0 sampai n, ai f e i, n dn sama dengan sigma j sampai j sama dengan 0 sampai n aj sigma t sama dengan 0 sampai n ai f e i n, atau bisa sederhananya I sama dengan sigma t sama dengan 0 sampai n dikali sigma j sama dengan 0 sampai n ai dikali aj f e i sama dengan nj. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, jumlah titik integrasi di setiap arah koordinat M sama dengan N tambah 1 yang disebut pemerintah integrasi. Gambar 6.7 A menunjukkan lokasi titik integrasi yang digunakan dalam integrasi urutan ketiga. M sama dengan 3
karena batas integrasi adalah batas standar min 1 sampai 1 atau min 1,1 dari kuadratur Gauss-Legendre. Bobot dari koordinat titik integrasi sepertinya yang tercantum dalam tabel 6.3. Kemudian kita masuk ke Gauss Quad 2. Fungsi Gauss Quad 2 dalam model ini menghitung 22 AF XY dx dy atas elemen segi 4 dengan Gauss-Legendre Quadrature of Integration Order. Segi 4 didefinisikan oleh area X dan Y yang berisi koordinat 4 sudut yang dipesan dalam arah berlawanan arah jarum jam di sekitar elemen. Penentu matriks Jacobian diperoleh dengan memanggil fungsi J. Pemetaan dilakukan dengan peta. Bobot dan nilai E dan N pada titik integrasi dihitung oleh node Gauss yang tercantum di bagian sebelumnya. Berikut adalah contoh source code mengenai metode Gauss Quad 2 ini. Ini akan dipresentasikan lewat Python. Nah, di sini kita punya contoh soal tentang metode Gauss-Legendre yang sudah kita bahas tadi. Soalnya itu integral 1 sampai 2 x kuadrat tambah 1 dx. Agar fungsi tersebut dapat dicari nilai integralnya menggunakan metode Gauss-Legendre, fungsi tersebut perlu ditransformasikan terlebih dahulu seperti di baris ketiga, yaitu integral 1 sampai 2 x kuadrat tambah 1 dx sama dengan 0,5 integral min 1 sampai 1 seperti yang tadi kita integral double tadi min 1 sampai 1 terus kurung segi 1,5 tambah 0,5 t kuadrat tambah 1 dt. Jadi dalam hal ini fungsi t sama dengan 1,5 tambah 0,5 t kuadrat tambah 1. Maka hasilnya akan integral 1 sampai 2 x kuadrat tambah 1 dx sama dengan 0,5 kurung segi 1 kali f, t-nya dimasukkan 1 per akar 3 tambah 1 dikali f per f1 per akar 3, maka hasilnya akan menjadi 3,33333. Saya Stefani dengan NIM D10411911045. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pada gambar segitiga, pada gambar degenerate quadrilateral, secara komputasi biasa dapat menggunakan rumus integrasi yang dikembangkan khusus untuk segitiga yang disajikan tanpa derivasi. Pada gambar selanjutnya bisa dilihat triangular element. Pertimbangkan elemen segitiga pada gambar tersebut, menggambar garis lurus dari titik P di segitiga masing-masing sudut. Kami membagi segitiga menjadi bagian dengan area A1, A2, dan A3. Koordinat area P didefinisikan sebagai AI sama dengan AI per A aksen I sama dengan 1, 2, 3, di mana A adalah area elemen. Karena A1 plus A2 plus A3 sama dengan A, koordinat area terkait dengan A1 plus A2 plus A3 min 1. Perhatikan bahwa AI berkisar dari 0 ketika P terletak di sisi yang berlawanan dengan corner I, hingga 1 ketika P berada di corner I. Rumus yang nyaman untuk komputasi A dari koordinat sudut XI dan YI adalah A sama dengan 1 per 2 matriks X1, X2, dan X3. Koordinat area dipetakan ke dalam koordinat Cartesian. Kemudian pada gambar integration point of triangular element, tiga segitiga yang ada di layar, gambar A linear, B kuadratik, dan C kubik. Rumus integrasi atas elemen di mana AK mewakili koordinat area titik integrasi K dan WK adalah bobot. Lokasi titik integrasi ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Tiga segitiga tersebut dan nilai terkait AK dan WK tercantum pada tabel di bawah ini. Kuadratur di EQ
tepat jika fungsi x, y adalah polinomial dari derajat yang ditunjukkan. Pada tabel tersebut bisa dilihat derajat dari fungsi x, y, linear, kuadratik, dan kubik, K dan WK. Selanjutnya untuk program akan langsung diimplementasikan